Kutu kepala. Kutu kepala adalah serangga kecil berukuran sekitar 2-3 milimeter dengan tubuh pipih berwarna putih keabu-abuan yang dilengkapi 6 kaki berpenjepit untuk bergantung pada rambut. Mereka tidak memiliki sayap dan hanya bisa merayap sehingga penularannya terjadi melalui kontak langsung antar kepala atau berbagi barang seperti sisir dan topi. Kutu ini hidup secara eksklusif di kulit kepala manusia, di mana mereka menghisap darah sebagai makanan utama, yang menyebabkan gatal intens karena air liur mereka memicu reaksi alergi. Di dalam tubuh manusia, kutu kepala tidak benar-benar masuk ke kulit, tapi mereka bertelur di pangkal rambut yang menetas menjadi nimfa, sehingga investasi bisa menyebar cepat jika tidak diobati. Kebiasaan mereka adalah aktif pada malam hari, membuat korban sulit tidur karena gatal yang tak tertahankan, dan mereka bisa bertahan hidup hingga 30 hari tanpa inang jika jatuh dari kepala. Kutu tubuh. Kutu tubuh mirip dengan kutu kepala, berukuran 2-4 milimeter dengan tubuh pipih dan 6 kaki yang kuat untuk merayap. Tapi mereka berwarna lebih gelap dan hidup di pakaian daripada langsung di kulit. Kebiasaan mereka adalah bersembunyi di lipatan baju yang lembab dan hangat, hanya mendekati kulit saat membutuhkan darah yang mereka hisap beberapa kali sehari. Penularan terjadi melalui kontak dengan pakaian atau tempat tidur yang terinfeksi, sering di lingkungan padat seperti penjara atau kamp pengungsian. Di tubuh manusia, kutu ini menggigit kulit untuk menghisap darah, menyebabkan ruam merah dan gatal parah yang bisa terinfeksi bakteri jika digaruk. Mereka bisa menularkan penyakit seperti tifus melalui kotoran mereka yang masuk ke luka gigitan, membuat investasi ini berbahaya jika tidak segera dibasmi dengan mencuci pakaian panas dan mandi secara rutin. Kutu kemaluan. Kutu kemaluan sering disebut kepiting karena bentuk tubuhnya yang lebar dan pendek seperti kepiting dengan ukuran 1-2 milimeter. Memiliki 6 kaki dengan capit besar untuk mencengkeram rambut kasar. Mereka berwarna coklat transparan dan tidak bisa terbang atau melompat, sehingga penularan utama melalui kontak seksual atau berbagi handuk. Kebiasaan mereka adalah hidup di area rambut kemaluan, tapi bisa menyebar ke bulu mata atau jenggot jika investasi parah. Di tubuh manusia, kutu ini menghisap darah dari kulit, menyebabkan gatal hebat dan bintik biru dari pendarahan kecil akibat gigitan. Telur mereka menempel kuat pada rambut, menetas dalam seminggu, dan siklus ini berulang jika tidak dihilangkan dengan obat topikal atau pencukuran, membuatnya memalukan tapi mudah diatasi dengan kebersihan. Kutu kasur. Kutu kasur adalah serangga pipih berbentuk oval berukuran 4-5 milimeter, berwarna coklat kemerahan dengan 6 kaki pendek yang memungkinkan mereka merayap cepat tapi tanpa sayap. Kebiasaan mereka adalah nokturnal, bersembunyi di celah kasur atau furnitur siang hari dan keluar malam untuk mencari inang. Penularan melalui barang bawaan seperti tas atau pakaian dari tempat terinfeksi. Di tubuh manusia, mereka menggigit kulit untuk menghisap darah selama 3-10 menit, meninggalkan bekas merah gatal yang sering berbaris karena gigitan berulang. Air liur mereka menyebabkan reaksi alergi, dan meski tidak menularkan penyakit langsung, investasi bisa menyebabkan insomnia dan stres. Mereka bisa bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makan, membuat pemberantasan memerlukan pembersihan menyeluruh dan insektisida. Pinjal manusia. Pinjal manusia adalah serangga kecil berukuran 1-3 milimeter dengan tubuh pipih samping dan kaki belakang panjang untuk melompat hingga 30 cm, berwarna coklat gelap. Kebiasaan mereka adalah hidup di lantai atau karpet yang kotor, melompat ke inang untuk menghisap darah, dan bisa bertahan di hewan peliharaan. Penularan melalui kontak dengan lingkungan terkontaminasi. Di tubuh manusia, pinjal menggigit kulit terutama di kaki dan pergelangan, menyebabkan gatal parah dan ruam merah karena air liur alergenik. Gigitan bisa terinfeksi jika digaruk, dan mereka dulu menularkan wabah pes melalui tikus. Siklus hidupnya melibatkan telur yang jatuh ke tanah, menetas menjadi larva pemakan kotoran, sehingga kebersihan rumah sangat penting untuk mencegah investasi berulang. Kutu pasir. Kutu pasir adalah flea kecil berukuran 1 milimeter dengan tubuh bulat dan kaki kuat untuk menggali, berwarna hitam kecoklatan. Kebiasaan mereka adalah hidup di tanah berpasir hangat, terutama di daerah tropis, di mana betina hamil menggali masuk ke kulit inang.
Penularan terjadi saat berjalan tanpa alas kaki. Di tubuh manusia, betina menembus kulit kaki atau jari, membesar hingga seukuran kacang polong sambil bertelur, menyebabkan nyeri, bengkak, dan infeksi sekunder jika tidak dikeluarkan. Proses ini bisa bertahan seminggu, meninggalkan luka terbuka rentan tetanus. Jantan hanya menggigit singkat, tapi betina yang invasif membuatnya menyeramkan. Pencegahan efektif bisa dilakukan dengan alas kaki. Larva botfly manusia. Larva botfly adalah tahap infantil dari lalat berukuran 1-2 cm saat dewasa, dengan tubuh gemuk putih seperti ulat yang bisa tumbuh hingga 2 cm di bawah kulit. Kebiasaan lalat dewasa adalah menempelkan telur pada nyamuk atau serangga lain yang kemudian menetas saat mendarat di kulit hangat. Penularan di daerah tropis Amerika Latin. Di tubuh manusia, larva menembus kulit, hidup di jaringan subkutan sambil bernapas melalui lubang kecil, memakan jaringan sekitar untuk tumbuh selama 5-10 minggu sebelum keluar. Ini menyebabkan benjolan nyeri seperti bisul, kadang bernanah, dan sensasi gerak di dalam yang mengerikan. Pengobatan dengan ekstraksi bedah diperlukan untuk menghindari infeksi. Larva lalat tumbuh. Larva lalat tumbuh mirip ulat putih gemuk berukuran hingga 1,5 cm. Dari lalat dewasa berwarna coklat dengan pola hitam. Kebiasaan lalat adalah bertelur di tanah lembab atau pakaian basah, menetas saat kontak dengan kulit. Penularan di Afrika Subsahara melalui jemuran luar ruangan. Di tubuh manusia, larva menggali masuk ke kulit, hidup di bawahnya sambil memakan jaringan, menciptakan benjolan gatal dengan lubang bernapas. Mereka bertahan 8-12 hari sebelum keluar, menyebabkan nyeri dan infeksi jika teriritasi. Sensasi wriggling di dalam kulit sangat mengganggu, dan pencegahan dengan menyetrika pakaian membantu menghancurkan telur. Kecoa. Kecoa adalah serangga besar berukuran 3-4 cm dengan tubuh pipih coklat, 6 kaki panjang dan antena sensitif, mampu berlari cepat dan terbang singkat. Kebiasaan mereka adalah nokturnal, mencari tempat gelap lembab seperti saluran telinga saat manusia tidur. Penularan tak sengaja di rumah kotor. Di tubuh manusia, kecoa bisa masuk ke telinga atau hidung, bergerak-gerak menyebabkan nyeri hebat, tinnitus, atau pendarahan jika mencakar dinding telinga. Mereka bertahan hidup sementara di sana, memicu infeksi bakteri dari kotoran mereka. Pengeluaran memerlukan minyak atau pinset medis, dan pencegahan dengan kebersihan rumah mencegah invasi ini yang sering menimbulkan trauma. Semut. Semut adalah serangga kecil berukuran 1-5 mm dengan tubuh ramping bersegmen, 6 kaki, dan antena berwarna hitam atau merah tergantung spesies. Kebiasaan mereka adalah kolonial, mencari makanan di mana saja termasuk merayap ke tubuh manusia saat tidur atau beraktivitas luar. Penularan biasanya terjadi tak sengaja di lingkungan alami. Di tubuh manusia, semut bisa masuk ke telinga, hidung, atau bahkan mulut, menggigit kulit dalam untuk bertahan, menyebabkan gatal, nyeri, dan pembengkakan dari asam format mereka. Semut bertahan hidup singkat di sana, tapi bisa mati dan menyumbat saluran, memicu infeksi. Sensasi gerak mereka di dalam sangat menyeramkan, dan pengobatan dengan tetes minyak atau aspirasi medis diperlukan untuk mengeluarkannya dengan aman.